Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sana Syahida Fadilah Andini dari kelas PAI 5A. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bapak dosen Yuni Irfan Daniel MAG. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif yaitu Number Heads Together. Nah, penasaran kan? Yuk kita bahas. Nah, pernah gak sih kalian ngajar atau ikut kelas tapi yang aktif itu aja dan sisanya itu malah bengong? Pernah gak? Pernah kan pasti. Nah, ada nih satu model pembelajaran kooperatif yang bisa bikin semua siswa itu wajib aktif. Namanya apa? Number Heads Together alias NHT. Nah, di sini kita bakal bahas lebih dalam lagi apa itu NHT, gimana cara praktiknya, sampai contoh praktiknya. Nah, jadi siap-siap ya buat kita bahas. Yuk kita mulai. Nah, kita akan membahas apa sih NHT itu. Nah, NHT itu adalah model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Spencer Kagan. Nah, intinya siswa kerja bareng dalam kelompok, tapi setiap anggota punya tanggung jawab masing-masing. Nah, bedanya apa sama diskusi biasa? Nah, kalau diskusi biasa itu kadang cuma 1-2 orang aja yang aktif, yang lainnya pasif. Nah, kadang kan di diskusi biasa itu kan misalnya kalau yang aktif ada yang aktif bertanya, ada yang aktif menjawab, dan yang lainnya malah bengong gitu kan, gak ada aktifnya sama sekali gitu. Nah, kalau di NHT semua anak harus jawab karena guru bakal pilih nomor secara acak untuk mewakili kelompok, jadi semua dituntut aktif. Nah, bayangin nih sama kalian lagi belajar kelompok, terus setiap orang itu dikasih nomor. Nah, dikasih nomor itu guru menyiapkan kertas panjang, terus di tengahnya itu dikasih nomor, terus ditempel di kepala. Kan namanya itu nomor Heads Together, jadi ditempelannya di kepala. Nah, terus abis itu guru kasih pertanyaan, lalu kalian diskusi bareng lah. Nah, habis diskusi bareng, guru secara tiba-tiba menyebutkan nomor angka tiap kelompok, tiap anggota kelompok. Jadi, tiap anggota kelompok harus menyiapkan jawabannya masing-masing dan punya tanggung jawab masing-masing. Jadi, nomornya yang kepilih harus jawab mewakili kelompok. Dan artinya apa? Semua orang harus siap. Jadi, gak ada lagi tuh yang anggota kelompoknya tuh diam aja, gak ada lagi tuh yang itu aja yang aktif gitu kan, dan harus ngandelin temennya. Nah, semua juga harus dituntut mengerti sama jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, lanjut, tujuan dari NHT, kenapa sih guru ini kebanyakan memilih mode pembelajaran NHT ini? Nah, perlu kita ketahui bahwa tujuan dari NHT ini adalah biar melatih siswa menjadi lebih aktif dalam berdiskusi bareng. Nah, gak ada lagi tuh yang bengong, yang diam aja, yang liatin yang aktif doang gitu kan. Nah, ada lagi tuh yang bisa, dari tujuan NHT ini bisa melatih kerja sama tim. Jadi di dalam tim itu kita bisa bekerja sama bareng, menjawab pertanyaan bareng gitu kan. Nah, terus ada meningkatkan tanggung jawab individu dan kelompok, dan membantu guru mengecek pemahaman, seberapa jauh sih pemahaman siswa ini dalam belajar materi yang telah guru ajarkan gitu kan. Nah, terus selanjutnya ada juga langkah-langkah dalam penerapan NHT ini. Yang pertama itu ada penomoran. Nah, guru harus menyiapkan dulu kertas sepanjang atau kertas selembar gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya itu dikasih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, lalu guru membentuk kelompok kecil minimal atau 4 sampai 5 orang. Nah, habis itu kertas yang sudah dibikin itu dibagi ke tiap anggota kelompok siswa, diberi nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Contoh nih misalnya, oke anak-anak, bentuk kelompok 4 orang ya. Sekarang tiap kelompok kasih nomor 1 sampai 4 tiap ke anggotanya gitu. Nah, terus yang kedua, mengajukan pertanyaan. Nah, guru memberikan soal atau masalah untuk didiskusikan. Misalnya nih pertanyaannya, sebutkan apa aja rukun-rukun Islam gitu. Nah, kemudian
di siswa ini berdiskusi bareng. Semua anggota kelompok harus mikir bareng, nyatuin jawaban yang dikasih pertanyaannya oleh guru tersebut. Nah, tujuannya biar apa? Tujuannya itu biar semua paham, bukan cuma satu orang aja. Jadi tiap guru kasih pertanyaan, jadi semua siswa itu harus paham gitu. Gak ada yang itu aja yang paham gitu. Nah, terus kemudian ada penjawab atau calling number. Nah, setelah diskusi, guru memanggil nih secara acak tiap ke anggota kelompoknya. Nah, semua siswa dengan nomor itu wajib menjawab. Misalnya, sekarang yang nomor 3 silakan jawab gitu. Nah, hasil siswa dari nomor 3 dari kelompok tersebut menjawab secara bergantian. Nah, terus misalnya nih contoh praktiknya di dalam kelas. Nah, misalnya nih guru ngomong gitu, oke, sekarang kita belajar tentang rukun Islam. Nah, kalian bagi kelompoknya jadi 4 kelompok ya gitu. Nah, siswa berbentuk nih 4 kelompok. Nah, terus setiap nah guru ngomong lagi nih, setiap orang dalam kelompok itu ambil nomor 1 sampai 4. Udah kan? Nah, guru kasih pertanyaan nih tentang rukun-rukun Islam. Misalnya sebutkan rukun Islam nomor 1 misalnya. Nah, guru siswa berdiskusi nih, ngobrol-ngobrol gitu, berdiskusi. Nah, setelah itu guru secara tiba-tiba memanggil nomornya secara acak. Misalnya nih, nomor 2 silahkan jawab gitu. Nah, setelah menjawab si siswa nomor yang dipanggil itu, guru memberikan lagi penjelasan atau penguat untuk memberikan jawaban yang jelas. Nah, seperti itulah praktik di dalam kelas. Kalian bisa coba, atau nanti kalian bisa jadi guru atau misalnya aktif di kelas. Nah, coba nih saran atau ngajuin mode pembelajaran NHT ini gitu. Nah, lanjut, adapun kelebihan dan kekurangan dari NHT ini. Nah, kelebihannya itu siswa menjadi lebih aktif dalam berdiskusi bareng. Gak ada lagi tuh yang bengong, yang diem-diem aja, yang ngeliatin aktifnya doang gitu. Nah, terus diskusi lebih merata. Jadi dalam NHT ini di semua anggota kelompok itu berdiskusi bareng. Gak ada tuh yang cuma liatin aja, yang cuma aktifnya 1-2 orang aja gitu. Nah, terus guru menjadi lebih gampang menilai pemahaman siswa. Nah, jadi guru ini bisa mengetahui seberapa jauh sih setiap siswa ini memahami materi tersebut gitu. Nah, terus yang terakhir ada suasana kelas pun jadi lebih terasa hidup gitu, terasa lebih semuanya itu aktif gitu siswanya itu. Nah, terus ada kekurangan dari NHT ini. Apa tuh kekurangannya? Nah, kekurangannya itu kalau kelas terlalu besar, agak ribet dan memakan waktu yang lama. Jadi kalau kelasnya itu lebar atau luas gitu, jadi kan terasa lebih garing ya, lebih kayak sepi gitu. Nah, jadi agak ribet gitu kalau memakai NHT ini. Nah, terus yang kedua ada butuh guru yang bisa kontrol kelas biar gak terlalu berisik. Nah, guru harus bisa nih kontrol semua siswa. Kan pasti NHT praktek NHT ini pasti bakal ribut gitu ya, bakal berisik gitu siswa-siswanya. Jadi guru harus bisa mengontrol gitu si siswa itu. Nah, oke teman-teman, segitu saja penjelasan dari pengertian model pembelajaran kooperatif number together alias NHT. Nah, jadi teman-teman, number together ini cara asik kebuat bikin semua siswa menjadi lebih aktif, ikut bertanggung jawab dalam pembelajaran. Nah, cocok banget nih dipakai buat melatih diskusi, kerjasama, dan pemahaman materi. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat ya bagi teman-teman atau bagi menonton, khususnya buat guru atau calon guru yang lagi nyari model pembelajaran kreatif. Nah, segitu saja dari saya. Nah, jangan lupa kalau suka video ini klik like, komen, atau ada yang mau ditanyakan dan subscribe dan
subscribe biar gak ketinggalan video pembelajaran yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.